Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Agi Bugiarsyah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu buah materi tentang hakikat manusia dalam perspektif psikologi. Ada yang tahu bagaimana sih hakikat manusia dalam perspektif psikologi? Mari kita bahas. Hakikat manusia dalam perspektif psikologi. Manusia merupakan makhluk yang sangat rumit. Berbagai pandangan tokoh-tokoh terkait manusia menyatakan manusia sebagai hayawan natik atau hewan yang berpikir. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang bergantung pada tabiat. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah hewan yang berpolitik. Manusia merupakan makhluk yang bisa bergerak, menyeimbangkan diri, dan memiliki rasa senang, bahagia, humanis, atau juga makhluk yang berbicara, bersikap, berpikir, berjalan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan mengenai manusia dalam pandangan psikologi. Banyak sekali teori-teori yang komunikasi yang dilatar belakangi konsep-konsep psikologi tentang manusia. Teori komunikasi dipengaruhi oleh psikologi humanistik yang menyatakan manusia sebagai pelaku aktif dalam interaksi dengan lingkungannya atau yang biasa disebut dengan homo ludens. Manusia merupakan makhluk hidup yang dapat berperan sebagai subjek ataupun objek. Manusia merupakan makhluk hidup yang sangat menarik. Manusia berperan sebagai subjek dalam melaksanakan tindakan atau tingkah laku dalam lingkungannya. Selain itu, manusia juga bisa berpikir dan membagi dirinya sebagai objek pikiran dan renungan. Manusia terdiri dari jiwa dan raga. Manusia dari segi jiwanya dibahas dalam bentuk filosofi, agama, dan psikologis. Aristoteles mengatakan bahwa manusia merupakan bagian yang terdiri dari badan, jiwa adalah fungsi dari badan. Plato juga mengungkapkan bahwa badan hanyalah alat yang mengekspresikan jiwanya. Manusia dalam aliran psikologis. Terdapat 4 aliran dalam psikologis yang terus berkembang. Yang pertama adalah psikoanalisis. Tingkah laku manusia juga berasal dari keinginan atau dorongan di alam bawah sadar. Freud membagi sadar dan tidak sadar di dalam 3 sistem kejiwaan. Yang pertama adalah ide, yang kedua adalah superego, dan yang ketiga adalah ego. Yang kedua adalah behaviorisme. Aliran behaviorisme ini ditemukan oleh John Roth di Amerika Serikat. John mengungkapkan bahwa dalam psikologis dibutuhkan introspeksi diri atau melihat dan mengamati perasaan diri sendiri. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa manusia merupakan hasil dari kondisi-kondisi yang mempengaruhi dari lingkungan di sekitarnya. Behaviorisme memandang manusia hanya dari badannya. Adapun semboyan dari orang-orang yang mempercayai aliran behaviorisme ini adalah the truth in the making. Kebenaran adalah apa yang dapat dibuktikan dengan tindakan atau pelakuan dan menguntungkan. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku manusia ditentukan oleh lingkungan luar dan situasi tertentu. Aliran ini juga berkontribusi pada ditemukannya asas-asas perubahan perilaku dalam modifikasi perilaku. Asas-asas tersebut terangkum dalam hukum penguat seperti berikut ini. Yang pertama nih, classical conditioning. Yang kedua, law of effect. Yang ketiga adalah operant conditioning. Yang keempat adalah modeling. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai humanisme. Aliran ini tercipta sebagai penyempurnaan dan pembedaan pendapat atas 2 aliran yang sudah ada sebelumnya. Menurut aliran humanisme ini, bahwa manusia memiliki dasar yang baik dan kebebasan. Tidak setuju pada aliran sebelumnya, yaitu aliran Freud tentang gagasan bahwa perilaku dan pribadi manusia diatur dalam alam bawah sadar. Begitu juga dengan aliran behaviorisme yang menyatakan bahwa kepribadian manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, terdapat 5 jenjang kebutuhan dasar Maslow dari mulai yang paling bawah. Yang pertama adalah survival physiologis, yaitu kebutuhan psikologis manusia, yaitu makanan dan minuman. Yang kedua adalah security needs, kebutuhan akan rasa aman dan tentram, yaitu perlindungan dari orang lain. Yang ketiga adalah belonging and love needs, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, yaitu kasih sayang dari keluarga. Yang keempat adalah esteem needs, kebutuhan untuk dihargai, yaitu saling menghormati. Dan yang keenam adalah self-actualization, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kepercayaan diri untuk menunjukkan kemampuan diri di depan orang lain untuk mendapatkan pengakuan yang baik. Yang keempat,
kita akan membahas mengenai transpersonal. Aliran transpersonal merupakan pengembangan dari aliran humanisme yang dibentuk oleh beberapa tokoh. Tokoh pengembangan sendiri yaitu S.S. Cavero dan Dennis H. Lijo. Psikologi transpersonal memiliki kepedulian pada kajian tentang kemanusiaan, potensi tertinggi dan memahami potensi luhur manusia dalam fenomena tentang spiritual sebagai sebuah bentuk kesadaran dari derajat manusia. Psikologis transpersonal memandang manusia dari dua sisi, yaitu potensi luhur dan fenomena kesadaran. Psikologi transpersonal menaruh perhatian pada pengaruh dimensi spiritual pada manusia yang berpotensi mengembangkan kemampuan yang luar biasa. Kajian transpersonal ini mengkaji sisi spiritual yang biasa dihubungkan dengan mistis terhadap kajian ilmiah oleh ilmu pengetahuan. Hasil ini beberapa penelitian menyatakan bahwa bidang kebatinan bisa dijadikan sebagai ilmu dan dapat dikaji secara ilmiah dan tidak dianggap bid'ah, kufarat, dan syirik. Nah, itulah sedikit pembahasan kita mengenai hakikat manusia dalam perspektif psikologis. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Apabila saya punya salah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.